Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Anggun Marcella, biasa dipanggil Anggun, saya dari kelas 11B. Pada video ini saya akan menjelaskan dua contoh kasus yang merupakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal saya atau secara umumnya di Indonesia. Yuk simak videonya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, yang pertama adalah ancaman. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan ancaman keselamatan. Terdapat dua jenis ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman tersebut menggunakan kekuatan bersenjata dan dinilai membahayakan negara. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman jenis ini tidak menggunakan senjata untuk kepentingannya. Selanjutnya adalah tantangan. Ini merupakan suatu hal dan usaha yang bertujuan mengunggah kemampuan seseorang. Warga Indonesia yang mengenal ATHG akan mengenal tantangan itu lagi. Secara keseluruhan, ketahanan nasional adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan dapat diartikan tentang usaha sikap yang berasal dari diri sendiri yang bersifat untuk bertujuan menghalangi sesuatu. Dengan menghambat semuanya, hal ini cukup menjamin identitas. Dengan menghambat semuanya, hal ini cukup menjamin identitas, integritas, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang berikut, gangguan. Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Kondisi dinamik suatu bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasionalnya. Jadi, saya akan membahas contoh kasus yang pertama yang merupakan ancaman bagi negara Indonesia, yaitu pembangunan yang belum merata. Pembangunan yang belum merata atau tidak merata dapat menyebabkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintah. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan rakyat menjadi semakin menurun. Jika ketidakpuasan dan ketidakpercayaan semakin meluas, maka muncul sifat kedaerahan yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, pembangunan yang belum merata juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi yang kedua, tantangan Indonesia menghadapi era perdagangan bebas. Perdagangan bebas diartikan sebagai perdagangan yang tidak memiliki hambatan. Perdagangan bebas memungkinkan suatu negara melakukan ekspor dan impor tanpa adanya pembatasan. Hambatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa memengaruhi arus lalu lintas barang dan jasa yang diperdagangkan. Era perdagangan bebas sangat memengaruhi kegiatan perdagangan di Indonesia. Dalam menghadapi era perdagangan bebas, Indonesia menghadapi beragam tantangan. Berikut tantangan yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memengaruhi harga jual beli barang impor dan ekspor yang tidak stabil. Yang kedua, kualitas infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Yang ketiga, sektor industri yang rapuh. Sektor industri Indonesia masih rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi dari negara luar. Yang terakhir, sulitnya menyepakati kerjasama perdagangan. Perundingan kerjasama perdagangan membuka arus investasi, membuka pasar untuk produk baru, dan mengurangi hambatan perdagangan yang berupa eliminasi tarif atau non-tarif. Akan tetapi, Indonesia masih sulit mendapatkan kesepakatan kerjasama, terlebih di masa pandemi COVID-19.
Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan mengenai 2 contoh kasus yang merupakan ATHG bagi negara Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih. Dadah! Audio Jungle.